Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton Pahing tidak pernah disebut sebagai weton yang paling berisik rezekinya. Ia tidak datang dengan ledakan keberuntungan, tidak pula dengan sorotan gemerlap sejak usia muda. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Pahing adalah weton dengan energi bumi tua, energi yang bergerak pelan, stabil, dan hampir tidak terlihat, tetapi tidak pernah berhenti bekerja. Seperti akar pohon besar yang tumbuh di bawah tanah, semakin lama semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin dalam mencengkeram rezekinya. Orang yang lahir di weton Pahing sering terlihat, biasa saja, di awal hidupnya. Tidak menonjol, tidak banyak bicara, bahkan sering dianggap kalah cepat dibanding weton lain yang tampak lebih bersinar. Namun Primbon menegaskan bahwa Pahing tidak diciptakan untuk balapan cepat, melainkan untuk perjalanan panjang menuju kelimpahan. Dalam naskah kuno disebutkan, Pahing ikun heli kekuatane, nanging ora tau ilang dalane. Artinya, kekuatan Pahing tersembunyi, tetapi jalannya tidak pernah tersesat. Sejak lahir, Pahing membawa karakter dasar yang unik. Ia tenang, waspada, penuh perhitungan, dan tidak mudah tergoda oleh kilauan sesaat. Ia lebih percaya pada proses daripada janji cepat. Lebih memilih diam daripada banyak bicara. Lebih suka mengamati daripada memamerkan diri. Karena itulah, hidup Pahing sering terasa lambat di mata orang lain. Namun sesungguhnya, ia sedang naik, tanpa suara. Primbon menyebutkan bahwa rezeki Pahing bekerja seperti air tanah. Tidak terlihat di permukaan, tetapi terus mengalir dan mengisi. Saat weton lain sibuk menghamburkan energi, Pahing justru menyimpannya. Banyak Pahing muda yang merasa hidupnya tertahan. Usaha terasa pelan. Keberhasilan seperti selalu datang belakangan. Namun Primbon mengingatkan, ini bukan keterlambatan, melainkan penyusunan takdir. Pahing tidak ditakdirkan kaya di usia dini lalu jatuh. Ia ditakdirkan naik perlahan, tapi sulit runtuh. Di bab pertama inilah Primbon ingin menyampaikan pesan penting. Jika kamu lahir di weton Pahing, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan tergoda jalan pintas. Karena takdirmu bukan kilat, melainkan matahari pagi, pelan terbitnya, tetapi pasti menerangi segalanya. Dan inilah awal dari perjalanan Pahing. Jalan yang sepi, langkah yang sunyi, namun setiap langkahnya selalu mengarah ke atas. Dalam Primbon Jawa, tidak semua rezeki disebut sebagai rezeki sejati. Ada rezeki yang datang cepat lalu pergi cepat. Ada pula rezeki yang tampak besar di awal, namun meninggalkan luka di akhir. Namun rezeki milik weton Pahing adalah jenis yang berbeda. Rezeki yang tumbuh, bukan meledak. Pahing tidak diberi takdir untuk berlari. Ia diberi takdir untuk melangkah tepat. Sejak awal hidupnya, orang Pahing memiliki naluri alamiah yang membuatnya tidak mudah tergoda oleh janji manis. Saat orang lain sibuk mengejar keuntungan instan, Pahing justru memilih menunggu. Bukan karena takut, melainkan karena ia mampu membaca arah rezeki. Primbon menyebutkan, Pahing memiliki unsur timbang lan niteni, menimbang sebelum bertindak, mengamati sebelum memutuskan. Sifat inilah yang membuat rezekinya jarang bocor. Banyak Pahing yang terlihat tidak ambisius. Namun sesungguhnya, ia hanya tidak gegabah. Ia tahu, satu keputusan salah bisa merusak puluhan langkah ke depan. Rezeki Pahing bergerak pelan, tetapi setiap geraknya meninggalkan bekas. Sedikit demi sedikit, hartanya bertambah. Bukan lewat kejutan besar, melainkan dari akumulasi yang konsisten. Dalam Primbon kuno disebutkan, sing sabar bakal sugih, sing kesusu bakal rusak. Dan kalimat ini sangat melekat pada watak Pahing. Ia tidak mudah tergoda pamer, tidak suka memperlihatkan hasil. Karena bagi Pahing, uang bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk dijaga. Banyak orang baru menyadari kekayaan Pahing saat semuanya sudah mapan. Rumah sudah berdiri, tabungan sudah tebal, usaha sudah stabil. Tanpa drama, tanpa pengumuman.
Primbon menyebut fase ini sebagai ngumpul tanpa rame, mengumpulkan tanpa suara. Pahing juga memiliki kelebihan lain. Ia jarang mengulang kesalahan yang sama. Setiap kegagalan dicatat, bukan diratapi. Setiap kehilangan dijadikan pelajaran, bukan alasan berhenti. Itulah sebabnya, walau jalannya lambat, arah Pahing jarang melenceng. Di bab ini, Primbon ingin menegaskan satu hal penting. Jika kamu pahing dan merasa hidupmu pelan, sesungguhnya kamu sedang berada di jalur yang paling aman menuju kekayaan sejati. Pelan bukan berarti tertinggal. Diam bukan berarti tidak bergerak. Karena rezeki pahing tidak terlihat berlari, tetapi tidak pernah mundur. Dalam Primbon Jawa, tidak ada kekuatan besar yang lahir tanpa tempaan panjang. Dan di antara semua weton, pahing adalah yang paling lama diuji sebelum diberi. Sejak usia muda, hidup pahing sering terasa berat. Bukan karena ia malas, bukan pula karena takdirnya buruk, melainkan karena semesta sedang mendidiknya dengan keras. Banyak pahing yang di awal hidup harus menelan pahit, usaha yang jatuh, kepercayaan yang dikhianati, atau kerja keras yang tidak segera membuahkan hasil. Ia melihat orang lain melesat, sementara dirinya seperti tertahan di tempat. Namun Primbon menegaskan, sing abot uripe, bakal abot uga isine. Artinya, hidup yang berat akan menghasilkan isi yang kuat. Di fase ini, pahing bukan sedang dimiskinkan, melainkan sedang diperkaya oleh pengalaman. Ia dipaksa mengenal rasa sabar, rasa kalah, dan rasa menahan diri. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya terlalu mudah. Setiap kegagalan pahing menyimpan pelajaran mahal. Ia belajar membaca niat orang. Belajar membedakan peluang dan jebakan. Belajar kapan harus percaya, dan kapan harus menutup diri. Primbon menyebut fase ini sebagai ngelmu urip, ilmu hidup yang tidak diajarkan oleh sekolah, tetapi oleh kenyataan yang menyakitkan. Banyak pahing yang di fase ini terlihat miskin secara materi. Namun sesungguhnya, ia sedang mengumpulkan modal terbesar, mental yang kuat dan insting yang tajam. Tidak sedikit pahing yang hampir menyerah. Namun ada satu sifat yang membuatnya bertahan. Ia tidak suka kalah oleh keadaan. Diamnya bukan pasrah, melainkan menyusun ulang arah. Semakin sering pahing jatuh, semakin kuat pula pijakannya saat berdiri. Ia menjadi pribadi yang tidak mudah silau, tidak mudah terbakar emosi, dan tidak mudah dipermainkan keadaan. Primbon menegaskan, orang pahing yang berhasil melewati fase ini akan memiliki kendali diri yang luar biasa. Saat rezeki besar datang nanti, ia tidak akan mabuk kekayaan, karena ia pernah hidup tanpa apa-apa. Bab ini adalah pengingat penting bagi semua pahing. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jika kamu merasa tertinggal, ingatlah, kamu sedang dibentuk, bukan dibuang. Karena hanya mereka yang pernah ditempa oleh kekurangan, yang pantas memegang kelimpahan tanpa kehilangan arah. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dihindari oleh pemilik weton pahing. Fase itu disebut, waktu kebuka. Saat pintu takdir akhirnya dibuka. Titik balik rezeki pahing tidak datang dengan sorak-sorai. Tidak ada tanda besar di langit. Tidak ada pengumuman dari siapapun. Namun di saat itulah, arah hidupnya diam-diam berubah. Primbon menyebutkan, titik balik pahing sering muncul setelah ia mengalami kehilangan besar, atau melewati masa paling sunyi dalam hidup, atau memutuskan untuk hidup lebih tenang dan tidak reaktif. Di momen ini, pahing seperti berhenti mengejar dunia. Dan justru saat itulah, dunia mulai mengejarnya. Aura batin pahing menguat. Keputusannya semakin tenang. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi emosional, dan tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Primbon menegaskan, nalika pahing wis legawa, rejeki bakal ngetutake. Saat pahing sudah ikhlas dan mantap, rezeki akan mengikuti. Pada fase ini, peluang mulai datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang-orang mulai percaya.
Pintu kerjasama terbuka. Rezeki datang bukan karena Pahing meminta, melainkan karena kehadirannya menenangkan. Banyak Pahing yang di fase ini ditawari proyek, dipercaya memegang uang, dilibatkan dalam keputusan penting. Bukan karena ia paling pintar bicara, melainkan karena ia tidak sembrono. Primbon menyebut fase ini sebagai wibawa tumuh, wibawa yang tumbuh dari luka dan kesabaran panjang. Sejak titik ini, rezeki Pahing mulai bergerak lebih cepat, namun tetap terkontrol. Ia tahu kapan mengambil, kapan menahan, dan kapan menutup pintu. Yang menarik, di fase titik balik ini, Pahing justru terlihat semakin sederhana. Ia tidak berubah menjadi orang yang banyak gaya. Karena ia paham, rezeki besar hanya akan bertahan di tangan yang tenang. Bab ini adalah momen ketika Primbon menegaskan satu hal penting. Jika kamu Pahing dan merasa hidupmu tiba-tiba terasa lebih ringan, keputusanmu lebih jernih, dan peluang datang tanpa kamu kejar, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa roda takdirmu sudah berbalik arah. Dalam Primbon Jawa, kekayaan sejati tidak selalu bersuara. Justru yang paling kuat adalah yang paling tenang. Dan disinilah weton Pahing mencapai puncak kedewasaannya. Setelah melewati tempaan panjang dan titik balik takdir, Pahing memasuki fase yang disebut sugih meneng, kaya dalam diam, naik tanpa gaduh, kuat tanpa pamer. Di fase ini, hidup Pahing terlihat biasa saja bagi orang luar. Ia tidak berubah menjadi sosok yang mencolok, tidak berlomba menunjukkan hasil, tidak tergoda menakut-nakuti dunia dengan kemewahan. Namun Primbon menegaskan, justru di fase inilah harta Pahing paling cepat bertambah. Rezekinya datang stabil, mengalir dari banyak arah. Dan yang paling penting, jarang bocor. Pahing yang telah matang secara batin paham satu hal, uang besar hanya betah pada jiwa yang tenang. Semakin ia menahan diri, semakin rezeki menempel. Primbon menyebut aura kekayaan Pahing sebagai emas tua, tidak berkilau menyilaukan, tetapi padat, berat, dan bernilai tinggi. Ciri-ciri Pahing yang hartanya sedang naik diam-diam. Pengeluarannya semakin terkontrol. Keputusannya semakin jarang salah. Lingkar pergaulannya semakin selektif. Ia tidak lagi membuktikan apapun pada siapapun. Karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Menariknya, banyak orang baru menyadari kekayaan Pahing terlambat. Saat aset sudah terkumpul, saat usaha sudah mapan, saat keuangan sudah kokoh. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dingerteni nalika wis rampung, disadari saat semuanya sudah jadi. Pahing tidak kaya karena keberuntungan sesaat. Ia kaya karena kesabaran yang disiplin. Setiap rupiah punya tempat. Setiap peluang dipilih, bukan diambil sembarangan. Di fase ini pula, Pahing menjadi magnet rezeki. Bukan karena mengejar, melainkan karena energinya stabil. Orang percaya padanya. Kesempatan datang dengan sendirinya. Bahkan bantuan dan kemudahan muncul tanpa diminta. Bab ini adalah penegasan terakhir sebelum penutup. Jika kamu Pahing dan hidupmu kini terasa lebih tenang, lebih teratur, dan lebih terjaga, maka itu adalah tanda paling jelas bahwa hartamu sedang naik, diam-diam. Dalam Primbon Jawa, tidak semua takdir ditulis untuk mereka yang berlari paling cepat. Sebagian ditulis untuk mereka yang paling mampu menahan diri. Dan weton Pahing termasuk di antaranya. Sejak awal kelahiran, Pahing memang tidak diberi jalan yang ramai. Ia tidak ditempatkan di lintasan cepat. Namun Primbon menegaskan, Pahing diberi sesuatu yang jauh lebih mahal, ketahanan batin. Hidup Pahing adalah perjalanan panjang yang penuh ujian kesabaran. Ia belajar menerima sebelum memiliki. Belajar menahan sebelum menikmati. Belajar diam sebelum bersuara. Dan semua itu bukan tanpa alasan. Primbon mencatat, sing bisa ngendaleni awake dewe, bakal bisa ngendaleni bandha. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya, kelak mampu mengendalikan harta. Di bab penutup ini,
Pahing telah sampai pada satu titik penting. Ia tidak lagi dikuasai oleh keinginan. Ia tidak diperbudak oleh ambisi. Ia berdiri sebagai pribadi yang utuh, tenang, sadar, dan berwibawa. Kekayaan yang datang kepadanya bukan lagi ujian, melainkan amanah. Ia tahu bahwa harta bisa mengangkat derajat, tetapi juga bisa merusak arah hidup jika tidak dijaga. Karena itu, Pahing tidak silau. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap memegang nilai. Primbon menyebut fase ini sebagai mantep urip, hidup yang mantap, tidak mudah goyah, karena pondasinya sudah kokoh dari dalam. Di titik ini, Pahing tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara batin. Ia mampu menikmati hidup tanpa rasa takut kehilangan. Karena ia tahu cara menjaga, bukan sekadar memiliki. Bab ini bukan sekadar penutup cerita. Ini adalah pengingat takdir. Jika kamu lahir di weton Pahing, dan hari ini hidupmu masih terasa pelan, ingatlah, takdirmu bukan untuk cepat, tetapi untuk utuh dan bertahan lama. Teruslah melangkah tanpa iri. Teruslah bekerja tanpa gaduh. Teruslah menyimpan niat baik dalam diam. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang menang, melainkan siapa yang paling siap saat sampai. Dan saat dunia akhirnya menoleh, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Karena hasilmu sudah berbicara sendiri. Itulah takdir Pahing. Pelan, tenang, namun pasti sampai ke puncak kelimpahan. Demikian pembacaan Primbon tentang weton Pahing. Pelan tapi tajir, diam-diam hartanya naik, super kaya raya. Jika kamu merasa kisah ini seperti menggambarkan perjalanan hidupmu, maka bisa jadi, inilah pengingat bahwa takdirmu sedang bekerja dalam diam. Jangan terburu-buru. Jangan membandingkan langkahmu dengan orang lain. Karena rezeki Pahing memang tidak ramai, tetapi selalu sampai. Jika video ini terasa bermakna, silakan tekan like sebagai tanda syukur dan doa baik. Bagikan, share, ke keluarga, sahabat, atau sesama pemilik weton Pahing agar energi kebaikan ini mengalir lebih luas. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon, weton, dan takdir rezeki yang akan kita bahas bersama. Pelan, dalam, dan penuh makna. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rezeki kita semua lancar, batin tenang, dan hidup semakin mantap. Salam lestari.